Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya perkuliahan yang terakhir ini untuk kimia medisinal. Ini tentang simetidin. Nah, simetidin ini salah satu contoh obat yang dikembangkan dengan metode rasional drug design. Jadi kan sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya tentang rasional drug design. Nah, pendekatan yang digunakan ini adalah desain agonis antagonis. Jadi kita lihat ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau misalnya untuk yang drug design itu ada dua metode. Yang pertama ada traditional drug design dan ada rational drug design. Nah, kalau misalnya traditional drug design ini istilahnya berdasarkan coba-coba. Jadi kalau misalnya kita punya suatu lead compound atau senyawa bahan alam, itu kita lakukan diujikan secara biologikal. Jadi kita ujikan secara in vivo atau in vitro ke hewan uji. Terus kita lihat kalau misalnya dia punya hasil, kita sintesis dulu. Misalnya untuk memperbaiki kita sintesis. Terus kita cek lagi, dites lagi secara in vitro in vivo. Dan kalau misalnya dia punya efek, menjanjikan punya efek, nanti akan dilakukan atau dilanjutkan ke uji preklinik. Nah, ini secara tradisional drug design. Jadi ini metodenya masih coba-coba. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu senyawa obat berpotensi senyawa punya aktivitas, kita ujikan ke hewan uji. Kalau misalnya dia punya, kita bisa sintesis dulu untuk meningkatkan efek farmakodinamiknya atau memperbaiki farmakokinetiknya. Kita ujiin dulu pakai hewan uji lagi. Terus kalau misalnya dia masih jelek, sintesis lagi. Nanti kalau udah beres di sintesis, diujikan lagi. Nah, kalau misalnya dia punya efek menjanjikan, punya aktivitas, baru dilakukan uji preklinik. Nah, yang satu lagi, selain tradisional drug design, ini ada yang namanya rasional drug design. Jadi rasional drug design ini pengembangan obat secara rasional. Jadi kan rasional ya, maksudnya ada unsur pemikirannya. Nah, biasanya untuk pengembangan obat secara rasional ini tuh ada yang namanya info tentang target biologisnya atau target obatnya itu sudah jelas. Terus senyawanya juga ada senyawa yang sudah punya aktivitasnya. Jadi kita bisa membandingkan seperti kemarin ya dibahas, ada yang SBDD sama ada yang LBDD. Jadi kalau misalnya tradisional itu metodenya masih metode coba-coba, masih trial and error. Jadi kalau misalnya kita punya senyawa, kita ujikan, dia punya aktivitas, kita bisa lanjut. Nah, tapi kalau misalnya rasional drug design itu kita mengembangkan obat secara rasional. Jadi ada dasar pemikirannya. Kita sudah tahu dulu, reseptornya apa nih, target kerjanya apa. Nah, dari target kerja tersebut kita bisa kembangkan, mau seperti apa nih, nanti dia target reseptornya kemana gitu. Nah, simetidin seperti yang kita ketahui, dia adalah obat untuk mengobati mah atau tukak lambung. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang tukak lambung dan juga terapinya. Sebenarnya sih saya juga tidak terlalu kompeten ya kalau misalnya ngebahas tentang tukak lambung, tapi ini sedikit saja. Nah, jadi tukak lambung ini merupakan suatu penyakit ya, atau ya ini erosi. Ini erosi pada membran mukosa di area perut dan juga duodenum ya, di daerah usus. Nah, biasanya keberadaan dari asam lambung, kan di lambung itu pasti ada yang namanya asam lambung, digunakan untuk mencerna si makanan. Nah, tapi di sini orang yang punya tukak lambung, justru keberadaan dari asam lambung ini dia tuh bisa memperburuk masalahnya. Jadi memperburuk masalah si tukak lambungnya dan bisa memperlambat proses penyembuhan dari si tukak lambung tersebut. Nah, karena itulah di sini pada sekitar awal tahun 1960-an, nah di sini ada obat yang digunakan untuk menetralisir kelebihan dari si asam lambung atau asam lambung ini dengan menggunakan bignat ya, sodium bikarbonat sama kalsium karbonat. Itu yang sering kita kenal antacid. Nah, hanya saja di sini penggunaan bignat, sodium bikarbonat ataupun kalsium karbonat ini kerjanya masih general gitu, masih umum. Jadi kerjanya hanya berdasarkan sifat psikokimianya. Jadi dia cuman
sodium bikarbonat kan ini sifatnya basa ya, sementara kan asam lambung asam. Jadi prinsipnya hanya netralisasi saja. Jadi dia tuh hanya menetralisir kelebihan dari si asam lambungnya. Jadi belum ada obat yang secara spesifik bekerja untuk bekerja ke si reseptor dari si pembentukan asam lambungnya itu. Nah, di sini ini di asam lambung di tukak lambung, ini di lambung ini ada yang namanya asam lambung ya, gastric juice. Nah, berdasarkan penelitian diketahui kalau misalnya pembentukan asam lambung ini dipengaruhi oleh beberapa senyawa endogen ya dari tubuh. Nah, di sini dia dipromot oleh asetilkolin, histamin dan juga gastrin. Jadi kalau misalnya terjadi aktivasi reseptor-reseptor di dalam sel perinatal, sel pembentuk si asam lambung ya. Nah, kalau misalnya ada asetilkolin, senyawa endogen, ada histamin dan juga ada gastrin, itu dia akan mempromot atau dia akan istilahnya menyuruh si lambung untuk memproduksi asam lambungnya. Nah, dari pemikiran sini kan kemarin di drug discovery and development itu yang pertama kali ditentukan itu adalah target disease. Jadi kita tuh tentukan dulu penyakitnya apa. Dan di sini targetnya tuh adalah ulcer, tukak lambung. Nah, terus kemudian kita lanjut, kita target reseptornya apa. Yang kedua, lanjut lagi target reseptornya apa. Oh, di sini sudah diketahui ternyata pelepasan asam lambung itu dipromot sama adanya reseptor asetilkolin, histamin sama gastrin. Nah, kalau misalnya kita udah tahu targetnya apa, target penyakitnya apa, target reseptornya apa, kita bisa lanjut untuk pengembangan obat yang selanjutnya. Soalnya kan ini rasional drug design ya, jadi kita sudah istilahnya secara rasional kita sudah tahu nih apa targetnya, apa nih obat apa nih yang bakalan mau kita produksi atau yang mau kita sintesis, mau yang kita desain untuk mengobati si penyakit tersebut. Nah, di sini karena sudah diketahui kalau misalnya si histamin, asetilkolin sama gastrin ini dia bisa mengikat ke reseptornya dan menyebabkan pembentukan asam lambung. Nah, dari situ para peneliti itu memiliki pemikiran kalau misalnya kita tinggal blok saja. Berarti kalau misalnya kita memblok si reseptor-reseptor tersebut itu bisa menyebabkan pengurangan produksi dari asam lambungnya tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa memblok reseptor asetilkolin, reseptor histamin, reseptor gastrin, ini diasumsikan bahwa pembentukan asam lambungnya itu bakalan berkurang. Nah, dari situ dilakukan penelitian. Ternyata memang benar secara eksperimental, jadi secara laboratorium itu histamin itu memang menstimulasi pembentukan asam lambung secara in vitro. Jadi sudah dilakukan penelitian ya dengan menggunakan histamin, benar atau enggak nih si histamin ini tuh bakalan menstimulasi in vitro. Nah, kenapa yang dipilihnya histamin? Nah, karena pada saat itu sekitar tahun 1960-an itu sebenarnya sudah ada antihistamin. Jadi sebenarnya antihistamin tuh sudah ada. Jadi ya udahlah coba aja di histamin dulu gitu, di reseptor histamin bisa atau tidak gitu. Nah, karena adanya pemikiran ini histamin menstimulasi asam lambung. Nah, di sini ada kesimpulan kalau antihistamin itu bisa bekerja mengobati ulcer atau mengobati tukak lambung. Jadi pemikirannya itu berasal dari sini ya, berdasarkan penelitian secara eksperimental. Kalau misalnya histamin diketahui ternyata dia menstimulasi asam lambung. Nah, disimpulkan bahwa antihistamin itu bisa mengobati tukak lambung. Nah, nanti ya sebelum ke obat-obat antihistamin, kita lihat dulu ini ada histamin. Struktur dari histamin. Jadi histamin sendiri itu tersusun dari dua struktur inti ya, ada yang imidazol, cincin imidazol sama amin. Biasanya ini kalau strukturnya sih biasanya NH2, tapi dia bakalan terprotonasi, nanti di dalam tubuh dia terprotonasi membentuk NH3+. Nah, ini ada dua tautomer ya. Nah, tautomer ini sebenarnya kalian pasti udah belajar ya. Ini tautomer, ini adalah isomer ya yang terkait dengan
struktur H-nya. Jadi tautomer tuh jadi isomer tuh kan struktur yang mirip ya. Nah, tapi di sini tuh ada relokasi dari atom H. Jadi di sini ada posisi tau, N pada posisi tau dan N pada posisi pi. Ini sebenarnya pi ya, bukan S. Nah, jadi di sini tuh ada dua tautomer. Jadi H relokasi proton pada gugus N. Jadi dia tuh H-nya tuh bisa di posisi tau dan bisa di posisi pi. Nah, ini nanti mempengaruhi ke ikatan hidrogennya. Jadi kalau misalnya kan kalau dia punya H, berarti kan dia donor hidrogen. Kalau misalnya dia nggak punya H, tuh bisa aseptor. Tapi yang aseptor hidrogen juga itu untuk senyawa-senyawa atau bukan senyawa, untuk gugus-gugus yang punya elektron negatifnya yang tinggi, biasanya yang FON. Nah, ini dua tautomer ini sebenarnya jadi histamin tuh berada dalam dua jenis tautomer ini atau dua jenis struktur seperti ini. Nah, tapi yang lebih stabil itu biasanya yang di posisinya tau. Jadi yang lebih sering atau yang paling banyak ditemukan ini adalah yang posisinya di tau. Nah, di sini juga karena histamin ini punya dua gugus, ada gugus imidazol dan ada gugus amin. Jadi di sini dia punya dua nilai pKa juga ya. Jadi kalau misalnya untuk gugus amin dia pKa-nya sekitar 9,80 sehingga dia mudah terionisasi. Nah, sementara untuk yang imidazol ini pKa-nya 5,74, biasanya tidak terionisasi. Nah, di sini makanya kalau misalnya yang pKa untuk NH2, jadi ini sebenarnya biasanya struktur awalnya tuh NH2 amin primer ya, amin primer. Nah, tapi karena dia mudah terionisasi kan plasma darah. Plasma darah tuh kan dia punya pH-nya 7. Nah, sementara ini di atas 7, si pH-nya tuh 9,8. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam darah dia bakalan terionisasi atau mudah terprotonasi. Makanya di sini dia punya muatan positif. Nanti muatan ini digunakan untuk berikatan dengan si reseptor. Nah, ini tadi sudah sebelumnya ya dibahas kalau misalnya pada zaman dahulu sebenarnya antihistamin tuh sudah ada. Jadi antihistamin tuh sudah ada, makanya yang dipilih oh ya udah karena histamin dia beneran bisa bisa menstimulasi pembentukan asam lambung. Jadi diasumsikan kalau antihistamin juga bisa digunakan untuk mengobati tukang lambung. Nah, di sini tahun 1960-an sudah ada antihistamin namanya meviramin sama difenhidramin benadryl. Jadi dulu tuh sudah ada sebenarnya untuk antihistaminnya sendiri. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan pengujian itu tidak ada efek pada pelepasan si asam lambung. Jadi kalau misalnya dilakukan pengujian gitu dengan menggunakan dua obat ini, dia tidak ada efek gitu. Jadi tetap aja pelepasan asam lambungnya tuh tetap banyak gitu. Jadi dia tidak menginhibisi pelepasan asam lambungnya. Jadi kedua obat ini dia tuh gagal gitu ya, gagal untuk perannya sebagai obat tukang lambung. Jadi ini tidak bisa digunakan. Nah, karena itulah di sini ada ya ada SKNF. Ini sebenarnya perusahaan dari Amerika ya, Jadi biasanya kalau misalnya kayak di luar negeri tuh industri farmasi itu bukan hanya memproduksi obat tapi melakukan penelitian juga. Nah, jadi ini ada suatu industri, jadi bukan peneliti perorangan dari universitas misalnya, tapi ini dari peneliti dari suatu industri farmasi. Ini tuh menyimpulkan ternyata karena dia tidak ada efek yang diakibatkan oleh si antihistamin ini terhadap pelepasan asam lambung. Ini tuh dia tuh bisa menyimpulkan gitu, ternyata ternyata ada dua reseptor, ada reseptor H1 sama H2. Nah, disinilah mulai dikenal atau mulai ditemukannya reseptor H2. Nah, jadi kalau misalnya reseptor H1 ini tuh bertanggung jawab ini untuk yang histamin. Jadi yang dia tuh kayak misalnya untuk inflamasi, untuk gatal-gatal itu ternyata bisa kalau misalnya H1 ini. Nah, ternyata yang untuk H2, reseptor H2, nah ini tuh reseptor yang ada di sel varietal atau sel yang pembentuk asam lambung. Ya, jadi dia tuh tetap
promote atau dia tuh jadi terstimulasi, dia tuh terstimulasi oleh adanya histamin. Nah, tapi dia tidak bisa berefek sama si antihistamin yang ada gitu. Jadi sama histamin dia bakalan berefek, bakalan membentuk asam lambung, tapi pas dikasih antihistamin dia tidak. Nah, di sini ternyata peneliti itu menyimpulkan, mengklaim bahwa reseptor H2 itu tidak ada efeknya sama antihistamin yang klasik atau antihistamin yang sudah umum diketahui. Jadi harus dicari suatu antihistamin yang kerjanya lebih spesifik di reseptor H2. Nah, di sini kemudian dilakukan penelitian ya. Jadi kalau misalnya di industri farmasi luar negeri itu bukan hanya membuat tapi mendevelop juga. Jadi mereka tuh merancang suatu obat baru. Nah, di sini lead yang dipakai itu adalah histaminnya sendiri. Nah, kenapa histamin yang dipakai? Nah, ternyata pada saat itu belum ada obat yang bekerja sebagai antagonis H2. Jadi emang belum ada senyawa yang diketahui bekerja pada reseptor H2. Jadi tidak ada lead compound-nya. Nah, makanya menggunakan histamin sebagai lead compound. Jadi histamin ini dipakai untuk jadi lead compound-nya. Jadi nanti bakalan dimodifikasi supaya kerjanya dari agonis menjadi antagonis. Nah, di sini makanya para peneliti itu mencari tahu tentang SAR-nya atau tentang farmakofor dari histaminnya ini sebagai agonis. Jadi nanti untuk kedepannya didesain menjadi antagonis. Nah, di sini juga analognya ini dites untuk melihat kemampuan mereka dalam pelepasan si asam lambungnya. Nah, di sini ya, ini SAR dari histamin atau farmakofor dari histamin. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada H1 reseptor dan ada H2 reseptor. Nah, sebenarnya sama-sama saja histamin. Di H1 juga sama, histamin juga yang menstimulasi pengaktifasian dari si reseptor H1. Nah, ternyata yang menjadi pembeda ini ada di sini ya. Kalau misalnya di H1, nah, di H1 ini yang bereaksi hanya yang gugus aminnya sama yang N yang di sini. Jadi dia hanya di sini nih, dia hanya 2 nitrogen atom yang bertanggung jawab pada aktivitas agonisnya. Nah, ternyata kalau di reseptor H2 ini punya 3 atom nitrogen yang berefek, istilahnya yang menstimulasi. Jadi yang berikatannya tuh ada 3 atom hidrogen. Semuanya dia berikatan sama reseptor untuk mengaktifasi reseptornya. Nah, ini perbedaan H1 sama H2. Nah, di sini histamin sendiri dia punya cincin samping ini yang memiliki nitrogen yang bermuatan, jadi nitrogen yang terprotonasi. Jadi kan tadi nitrogen dia punya pKa-nya yang lebih tinggi dari pH darah, pas di dalam tubuh dia kan sifatnya lebih basa, jadi dia mudah terionisasi. Terus dia juga punya suatu struktur rantai yang fleksibel ini di antara cincin imidazol dengan gugus NH-nya. Nah, jadi di sini ini ada gugus fleksibel ya. Gugus fleksibel maksud tuh ini tuh ada rantai C yang fleksibel di antara gugus imidazol dengan si NH3. Nah, di sini ternyata yang membedakan adalah ikatannya. Jadi kalau misalnya di H1 yang berikatan cuma 2. Nah, sementara di H2 ini yang berikatannya adalah 3 gugus N. Makanya kalau misalnya ada antihistamin yang umum, nah mungkin pas waktu dia masuk ke sini itu ikatannya hanya 2 dan dia bisa menginhibisi. Sementara kalau pas masuk ke sini itu tidak bisa. Jadi tetap saja dia tuh tidak bisa bertindak sebagai agonis dari si antagonis dari si histaminnya. Nah, di sini kemudian para peneliti tersebut itu melakukan suatu pengembangan obat-obat dengan melakukan pendekatan. Jadi perubahan desain agonis menjadi antagonis. Ya, jadi kan yang sebelumnya kan sudah pernah dipelajari ya, apa itu agonis, apa itu antagonis, itu sudah jelas. Nah, terus metode pendekatannya juga itu kan udah jelas juga. Nah, di sini untuk mendesain suatu antagonis dari agonis, mereka itu
bukan menyimpulkan tapi memproposal. Jadi mereka tuh mencoba untuk melakukan pencarian extra binding site. Jadi metode pendekatan antagonis yang digunakannya itu dengan mencari extra binding site. Jadi kalau misalnya kan seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau misalnya untuk desain antagonis itu ada dua, ada yang desain di dalam binding site dan ada yang desain di luar binding site. Kalau yang desain di dalam binding site itu adalah pencarian extra binding site dengan kalau misalnya ada pengikatan dengan extra binding site itu dari agonis sifatnya bisa berubah menjadi antagonis. Kalau misalnya di pendekatannya dengan desain di luar binding site itu ada yang umbrella sama ada yang allosteric. Itu sudah pernah kalian pelajari. Nah, di sini ini para peneliti ini mengusulkan kalau misalnya sudah aja kita bakalan mendesain antagonis dari agonisnya yaitu histamin itu dengan pencarian atau dengan menambahkan suatu struktur atau gugus yang dapat berikatan dengan extra binding site-nya. Jadi sifatnya nanti berubah menjadi antagonis. Di sini. Nah, di sini. Jadi di sini ini adalah proposal awalnya, bukan proposal awalnya. Jadi pendekatan awalnya. Jadi ini ada suatu histamin. Ini histamin, ini reseptor, ini belum berikatan dan sifatnya masih inaktif. Kemudian kalau misalnya histaminnya berikatan, ini gugus N berikatan, ini reseptor ini dia menjadi aktif. Nah, sementara kalau misalnya asumsinya ada penambahan ekstra gugus fungsi atau penambahan gugus lain untuk pengikatan di extra binding site, ini diasumsikan bahwa kalau misalnya kita udah tambahin gitu, terus nanti dia berikatan dengan reseptor, itu reseptor tersebut menjadi inaktif. Nah, ini adalah tahapan yang pertama ya. Jadi yang tahapan pertama ini para peneliti tersebut menambahkan gugus hidrofobik. Jadi di sini kan ada gugus awal histamin ya. Di sini ada gugus awal histamin. Nah, ditambahkan di R1, R2, di R3. Ini ditambahkan gugus-gugus hidrofobik. Gugus-gugus yang sifatnya hidrofobik ya. Nah, terus ternyata dari hasil pengujian, ternyata tidak ada sifat antagonis yang terlihat dari penambahan gugus hidrofobik ini. Terus kemudian setelah penambahan dari gugus hidrofobik dilakukan juga penambahan gugus hidrofilik. Nah, tujuannya jadi tujuan dari pengujian ini para peneliti ingin mengetahui bagaimana sih karakteristik dari si extra binding site-nya. Apakah extra binding site-nya tuh lebih suka dengan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofilik atau senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik. Jadi ini tuh masih tahapan untuk mencari sifat atau karakteristik dari si extra binding site-nya. Nah, kemudian dari situ para peneliti kemudian menambahkan gugus guanidin ya, ditambahkan gugus guanidin. Nah, ternyata pas waktu diujikan ternyata dia ada efek parsial agonis ya. Jadi di sini tuh kemarin juga sudah belajar ya, agonis tuh kan macam-macam ya. Ada yang full agonis, parsial agonis, ada yang antagonis. Nah, kalau misalnya parsial agonis, ini tuh sudah menunjukkan bahwa efek agonisnya dia sudah turun atau sudah hilang. Nanti kalian pelajari lagi ya, lihat lagi apa bedanya agonis sama antagonis. Kalau agonis kan dia yang menunjukkan aktivitas dan sifat intrinsik. Kalau misalnya yang antagonis, dia hanya sifat intrinsiknya saja. Nanti kalian pelajari lagi, itu sudah juga ya. Nah, di sini ditambahkan struktur guanidin dan disebutlah senyawanya tuh N-guanyl histamin. Nah, dari sini ini kan N-guanyl histamin ini ternyata dia punya efek parsial agonis. Jadi dia sudah menurunkan efek agonisnya, berarti dia punya potensi. Nah, di sini N-guanyl histamin ini dia tuh berikatan dengan reseptor H2 yang menyebabkan adanya proses aktivasi yang lemah. Jadi dia sudah berpotensi, sudah menunjukkan bakalan ada nih sifat antagonis dari si senyawa N-guanyl histamin. Nah, di sini
Nah, karena keberadaan dari N-guanilhistamin ini, dia memblok histamin dari proses pengikatan. Jadi mekanisme kerjanya, kalau misalnya kan ada ya, kalau misalnya yang agonis tuh, pendekatan agonis tuh, antagonis tuh kan ada yang dia tuh agonis kompetitif, antagonis kompetitif. Nah, di sini tuh dia mekanisme kerjanya sudah mulai menunjukkan ke antagonis kompetitif. Jadi dia bersaing dengan histamin. N-guanilhistamin ini dia bersaing dengan histamin untuk pengikatannya di reseptor histamin. Jadi kalau misalnya ada histamin jadi N-guanilhistamin ini tuh dia tuh berikatan juga dengan si reseptor histaminnya. Nah, dari sinilah N-guanilhistamin ini menjadi jadi kan kalau misalnya kita melihat pengertian dari lead compound, para peneliti ada yang menyebutkan kalau N-guanilhistamin ini merupakan lead compound atau senyawa pemandu dari simetidin. Itu berdasarkan dari pengertiannya. Jadi kan senyawa pemandu itu merupakan senyawa yang berpotensi atau dia tuh sudah memperlihatkan adanya aktivitas. Nah, di sini makanya para peneliti sering menyebutkan kalau N-guanilhistamin ini merupakan lead compound dari simetidin. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa histamin yang merupakan lead compound-nya. Sebenarnya dua-duanya tidak salah ya, asal ada alasannya. Jadi kalau misalnya tuh N-guanilhistamin ini merupakan lead compound atau senyawa pemandu berdasarkan pengertiannya bahwa dia adalah senyawa awal yang memiliki aktivitas sebagai obat tukak lambung gitu. Nah, kalian kalau misalnya menyebut bahwa histamin juga sebagai lead compound itu tidak salah juga, karena di sini histamin merupakan starting point. Jadi dia tuh awalnya gitu. Walaupun histamin tidak menunjukkan efek sebagai obat tukak lambung, tapi dia tuh jadi starting point awal pembentukan obat simetidin atau obat tukak lambung. Nah, di sini ini ada guanilhistamin ya. Di guanilhistamin juga dia ada pemanjangan atau penambahan gugus guanidin. Nah, di sini juga sifat dari gugus guanidin ini juga basa dan dia mudah terionisasi. Nah, karena itu pasti guanilhistamin juga dia punya tautomer ya. Jadi dari tadi yang relokasi hidrogen. Jadi di sini dia ada punya beberapa tautomer atau beberapa bentuk yang ini nih, ikatan yang positif charge-nya dia bisa berpindah-pindah. Nah, ternyata dari si positif charge-nya ini yang dia semakin jauh dari cincin imidazol ini tuh dia bakal positif charge-nya tuh dia terdifusi di dalam 3 bentuk cincin imidazol yang seperti ini, dan dia muatan positifnya ini bisa berada lebih jauh dari si cincin imidazolnya. Nah, fungsinya apa? Nah, dari sini muatan ini dia bisa mengakses extra binding site-nya. Jadi bisa ada ikatan ionik lain dari si guanidin ini. Jadi dia bisa mengakses ke si extra binding site-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang binding region-nya. Jadi ini ada histamin yang sudah ada gugus guanidin. Nah, ini area imidazol, ini area agonis, dan ini area antagonis. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang ini untuk ikatan agonis ya. Jadi kalau misalnya nanti kita punya suatu ada histamin di sini, nanti dia bakalan terikat di sini, dan yang sini yang antagonis. Nah, di sini area dari si antagonisnya tuh dia lebih jauh dari si cincin imidazolnya. Makanya di sini keuntungan dari si tautomer dari N-guanilhistaminnya. Kita lihat dulu ke sini ya. Nah, ini di sini.
Nah, ini adalah pengikatan dari bukan antagonis. Ini pengikatan dari histamin. Jadi histamin ini ada cincin imidazol. Jadi kan tadi tuh di tengahnya tuh kan dia ada cincin, ada rantai karbon yang sifatnya fleksibel. Nah, jadi kalau misalnya si NH3 ini berada di area agonis region, agonis binding region, maka dia akan memberikan efek agonis. Jadi kalau misalnya NH3-nya ini berada di sini, itu akan menimbulkan efek agonis. Nah, kalau misalnya dia tidak di sini atau misalnya dia ke bagian atas, itu tidak ada interaksi sebagai agonis dan tidak ada juga sebagai antagonisnya. Nah, di sini dengan penambahan gugus guanidin, nah di sini diasumsikan bahwa karena adanya gugus guanidin, dia bakalan masuk ke antagonis binding region. Nah, di sini dia terikat ke antagonis binding region dan tidak terikat ke agonis. Jadi dia bisa bersifat antagonis. Nah, yang satunya lagi itu kan fleksibel ya. Kalau misalnya seperti ini, dia masih bersifat agonis. Jadi reseptornya masih aktif. Makanya di sini N-guanyl histamin itu sifatnya masih parsial agonis. Jadi dia tuh masih belum bekerja full secara antagonis. Jadi dia masih bisa juga jadi agonis, tapi dia tidak selamanya, maksud tuh dia tidak benar-benar full agonis. Nah, di sini terus kemudian di sini dicari tahu juga. Oke, kita cari tahu. Setelah kita tahu ternyata dengan penambahan gugus guanidin, dia bisa menurunkan efek agonisnya. Di sini kemudian dicari tahu bagaimana sih proses tahapan ikatan yang terjadi antara N-guanyl histamin dengan reseptor. Nah, di sini para peneliti melakukan pengujian dengan penambahan gugus lain. Nah, di sini peneliti menambahkan gugus S di sini ya. Jadi gugus S sendiri kan awalnya di sini gugus-gugusnya tuh yang ada gugus N. Dia kan gugus N itu sifatnya basa. Nah, sifatnya basa itu kalau misalnya sifatnya basa, dia tuh lebih mudah terprotonasi. Nah, di sini ditambahkan gugus S yang sifatnya lebih elektronegatif, dan karena sifatnya lebih elektronegatif, jadi dia tidak akan, jadi muatannya tuh hilang gitu. Jadi tidak di sini lagi. Nah, di sini dicek ikatan apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi di sini ditambahkan gugus S, di sini juga ditambahkan gugus S. Nah, di sini ternyata pas dilihat ternyata ada efeknya gitu. Nah, di sini nih penambahan gugus guanidin ternyata berinteraksi dengan asam karboksilat. Jadi gugus karboksilat. Jadi di binding regionnya, di extra binding region itu ternyata asam amino yang berikatan adalah asam amino yang punya rantai yang punya bukan rantai samping. Rantai samping dari si residu asam aminonya tuh merupakan asam karboksilat. Jadi di sini ada ikatan ion ternyata di sini, dan ternyata pas waktu ditambahkan di sini ada gugus S di sini, itu tidak ada interaksi. Jadi kalau misalnya yang gugus A ini masih parsial agonis, jadi dia masih punya masih bisa berikatan dengan si reseptor yang punya gugus karboksilat. Nah, sementara ternyata pas waktu dipindahkan si gugus S-nya di sini, ternyata dia tidak ada efek antagonisnya gitu. Dan ternyata dari sini dapat disimpulkan ternyata ikatan yang terjadi adalah adanya ikatan ion ya. Nah, setelah diketahui ternyata harus bermuatan di situnya tuh karena ada ikatan ion, kita cari lagi. Ternyata di sini peneliti mengusulkan untuk menambahkan gugus C. Jadi gugus C-nya tuh dilakukan untuk memperpanjang untuk memperpanjang cincinnya di sini nih. Jadi bukan untuk memperpanjang rantainya. Jadi untuk melihat di mana sih pengikatannya tuh gitu. Dan ternyata pas waktu diujikan lagi
pas waktu diujikan lagi dengan struktur awal yang guanidin dan juga ditambahin yang gugus S isotiourea ya, ternyata yang yang punya guanidin dia tuh interaksinya masih bagus, dan yang kedua ternyata sudah tidak ada interaksi. Nah, ternyata bisa disimpulkan bahwa ternyata ada ikatan hidrogen. Jadi kan kalau di sini gugus N itu bisa kan berikatan hidrogen dengan gugus H. Nah, sementara gugus S itu kan tidak ada. Nah, dari sini ini bisa terlihat ternyata kalau misalnya ditambahkan gugus S ini aktivitasnya berkurang. Jadi sifat antagonisnya dia berkurang. Sementara kalau misalnya dia masih gugus N, itu sifat antagonisnya justru meningkat lebih bagus. Nah, nah dari situ yang digunakan jadinya gugus yang guanidin dengan perpanjangan si rantai karbon antara gugus imidazol dengan si guanidinnya sekarang. Nah, terus dicek lagi di sini. Nah, penambahan si rantainya itu untuk mencapai si extra binding site. Jadi penambahan rantai atau gugus C di sini ini untuk melihat maksudnya untuk memastikan bahwa si gugus guanidinnya tuh mencapai extra binding site-nya. Nah, di sini ini contoh ikatannya ya, di penggambarannya, ilustrasinya. Nah, ternyata di sini kalau misalnya dia masih punya nah, hanya saja di sini ternyata masih punya sifat agonisnya. Soalnya kalau misalnya dia bisa berikatan dengan extra binding site dan bertindak sebagai antagonis, nah hanya saja dia juga masih ada sifat agonisnya. Jadi dia tidak full antagonis ya. Nah, oke, terus di sini juga masih sama ya. Jadi ini masih untuk pengikatan, masih perpanjangan dari si rantainya. Nah, terus di sini kemudian tahapan selanjutnya, jadi kan yang tadi tuh yang tadi tuh dia sudah ada aktivitas antagonisnya meningkat ya, tapi ternyata dia masih ada sifat agonisnya. Nah, makanya untuk untuk mengembangkan lagi itu dilakukan perubahan gugus guanidin dengan ini nih, ditambahkan dengan atom ikatan H yang netral. Jadi maksudnya di sini tadi kan dibilang kalau misalnya atom N itu kan atom N tuh dia sifatnya lebih basa ya, dan dia lebih mudah terionisasi. Nah, di sini dicoba untuk menggunakan atom netral. Di sini contohnya adalah thiourea. Jadi ini untuk melihat juga gitu. Jadi untuk melihat posisinya seperti apa kalau misalnya si muatannya tuh dihilangkan. Kalau misalnya muatannya dihilangkan, apakah bakalan meningkatkan efek agonisnya atau antagonisnya. Dan ternyata setelah atomnya, jadi kan gini ya, lumayan muter-muter ya. Nah, kalau gugus N itu kan sifatnya dia tuh lebih basa ya, dan dia tuh mudah terionisasi, mudah terprotonasi. Nah, di sini ditambahkan gugus S. Gugus S ini memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Nah, jadi asumsinya kalau ditambahkan gugus S yang punya keelektronegatifan yang tinggi, ini elektron bakalan lebih tertarik ke gugus S sehingga muatannya cenderung di gugus S. Nah, tapi jadi yang N-nya tidak terprotonasi. Jadi si gugusnya tuh cenderung sifatnya netral. Dan setelah dinetralkan ternyata dia tidak ada efek agonisnya. Tapi sifat antagonisnya masih rendah gitu, jadi masih lemah gitu, tapi setidaknya sifat agonisnya dia sudah hilang. Nah, di sini jadi kan obat ini atau struktur ini dia sudah punya sudah punya potensi sebagai antagonis. Jadi agonisnya masih
agonisnya sudah hilang, nah antagonisnya sudah mulai timbul walaupun cuman sedikit. Nah, di sini, nah ini ya, jadi tadi ada gugus thiourea sama ada guanidin. Jadi kalau yang thiourea ini sifatnya dia lebih netral karena si S ini dia gugusnya penarik elektron. Jadi nanti muatannya tuh lebih tertarik ke gugus S. Jadi cenderung yang gugus N-nya tuh dia tidak terprotonasi. Nah, sementara kalau misalnya yang guanidin, nah dia tuh kan semuanya gugus N ya, dan dia tuh mudah sifatnya masih basa dan mudah terionisasi. Jadi di sini nih persamaan antara thiourea dengan guanidin, dia tuh planarity-nya sama, geometrinya juga sama, size-nya sama, polaritasnya sama, kemampuan untuk berikatan hidrogennya juga sama. Nah, perbedaannya thiourea ini netral, sementara guanidin ini basa dan mudah terionisasi. Nah, karena itulah di sini ditambahkan, jadi tadi tuh histamin yang sudah ditambahkan ditambahkan gugus. Jadi tahapannya tuh ada histamin dulu, ditambah gugus guanidin. Setelah ditambah gugus guanidin itu ditambahkan atau diperpanjang rantai C-nya. Setelah rantai C-nya diperpanjang, gugus guanidinnya diganti dengan gugus thiourea ya. Nah, ini namanya atau senyawa antaranya diberi nama burimamid. Jadi senyawa burimamid adalah senyawa jadi yang awalnya dari histamin yang sudah mengalami penambahan cincin, terus penggantian dengan gugus thiourea, dan ya ini penambahan gugus thiourea. Nah, ternyata di sini nah, ternyata si senyawa burimamid ini perpanjangan dari si rantai C-nya itu dia membentuk pure antagonis. Jadi dia tuh benar-benar sifatnya tuh antagonis gitu. Jadi sudah tidak ada agonisnya lagi. Jadi sudah tidak bisa mengaktifasi reseptor histamin untuk membentuk asam lambung. Jadi sekarang tuh benar-benar antagonis pure. Jadi kalau misalnya burimamid ini berikatan dengan reseptor histamin, itu pasti tidak akan mengaktifasi si reseptornya. Nah, jadi perpanjangan dari si rantai C ini membuat senyawa tersebut atau senyawa antara tersebut menjadi senyawa yang pure antagonis dengan aktivitas yang bagus. Nah, di sini juga penambahan cincin C, penambahan gugus C ini tuh membuat gugus thiourea itu bisa berikatan dengan extra binding site atau antagonis binding site-nya. Nah, di sini juga, ini juga dia adanya pembentukan ikatan dengan reseptor H2. Nah, di sini ini burimamid. Nah, tapi ternyata burimamid sendiri setelah dibentuk burimamid, dia ada kelemahannya. Jadi maksudnya dia tidak bisa dibilang oh sudah bagus nih sebagai antagonis. Ternyata burimamid itu punya kelemahan. Pas dilakukan uji klinik, ternyata burimamid memiliki dia tuh administrasi oral. Jadi maksudnya dia tuh pas waktu jadi aktivitasnya tuh rendah. Jadi maksudnya tuh gini, kalau misalnya kita memberi burimamid secara oral, itu ketersediaan hayatinya atau BA-nya, bioavailabilitasnya itu di dalam darah ternyata rendah atau kecil ya. Jadi pemberian secara oralnya tuh dia tuh masih jelek gitu, masih kurang bagus. Nah, di sini ternyata kenapa? Ternyata di sini burimamid juga dia punya tautomernya. Jadi hampir mirip dengan histamin. Nah, di sini juga burimamid punya 2 tautomer ya. Jadi ada yang posisinya tau sama ada yang posisinya V. Nah, di sini dia pengaruh ke nilai pKa-nya. Nah, di sini burimamid itu tidak cocok diberikan untuk pemberian secara oral. Nah, ternyata kita lihat dari nilai pKa-nya. Nah, di sini histamin ini punya nilai pKa 5,74. Nah, sementara kan pH darah tuh 7 ya.
pH darah tuh 7. Nah, jadi kalau misalnya histamin itu di dalam darah dia tidak terionisasi. Nah, gugus imidazol ini pKa-nya 6,8. Ini masih ya tidak terionisasi. Nah, ternyata si burimamid punya pKa 7,25. Dia berada di atas pH darah. Nah, kalau misalnya berada di atas pH darah, dia cenderung lebih mudah terionisasi. Jadi dia terionisasinya sekitar 40%. Nah, di sini burimamid ini kemudian dilakukan modifikasi lagi untuk menurunkan nilai pKa-nya. Nah, di sini ditambahkan gugus S. Ya, gugus S ini adalah gugus penarik elektron. Jadi penambahan gugus penarik elektron. Jadi kan tadi di sini ya, karena adanya sifat di sini nih, sifat dari si imidazolnya ini kan N itu dia tuh kan lebih elektronegatif ya, maksud tuh dia tuh sifatnya basa. Nah, di sini ditambahkan gugus S, nah penarik elektron, jadi supaya cenderung nanti si elektronnya tuh lebih tertarik ke S-nya di sini. Nah, di sini jadi lebih mirip inilah. Jadi di sini. Jadi kalau histamin kan di sini ke sini jadi penarik elektron, sementara kalau burimamid dia justru pendonor elektron di sini. Makanya di sini nanti dia ada posisinya, ada yang di tau, ada yang di pi. Jadi cenderung lebih tidak stabil gitu. Nah, di sini ditambahkan gugus penarik elektron, ini ditambahkan gugus S, dan ternyata setelah diujikan, setelah diukur nilai pKa-nya memang turun jadi 6,25 ya. Jadi dia meningkatkan efek antagonis dan menyebabkan imidazolnya juga tidak terionisasi. Nah, dengan penambahan gugus S ini disebutlah senyawa baru namanya tiaburimamid. Nah, jadi tiaburimamid ini tuh supaya tidak ada tautomer ya. Jadi ada pembentukan tautomer tadi. Jadi dia cenderung lebih stabil. Nah, di sini setelah ada tiaburimamid, ternyata setelah ada tiaburimamid kemudian ditambahkan lagi di sini tuh. Ditambahkan lagi gugus metil. Di sini ditambahkan gugus metil. Bentar. Jadi setelah adanya tiaburimamid, kemudian agonisnya kan sudah meningkat ya. Di sini sifat agonisnya sudah meningkat. Nah, di sini untuk meningkatkan lagi efek antagonisnya, ini ditambahkan lagi gugus metil. Jadi gugus metil ini jadi kan di sini tuh ada gugus metil. Nah, di sini supaya lebih stabil lagi gitu. Jadi supaya lebih stabil, jadi posisi H ini berada di posisi tau, bukan di posisi V-nya. Jadi supaya lebih stabil ditambahkan gugus metil di sini. Nah, di sini ada penambahan lagi. Nah, di sini ternyata salah. Jadi kalau misalnya yang S ini atau gugus penarik elektron ini dilakukan untuk menurunkan nilai pKa-nya saja. Jadi kalau misalnya ditambah gugus penarik elektron itu untuk menurunkan nilai pKa-nya. Dan di sini tapi tadi kan yang sudah kita ketahui ya, kalau misalnya senyawa ini juga di cincin imidazolnya dia tuh bisa berada pada posisi tau dan pada posisi pi. Nah, untuk supaya posisinya tepat di posisinya tau yang hampir mirip seperti histamin, yang lebih stabil seperti histamin, ini ditambahkan gugus metil di sini yang merupakan pendonor elektron. Jadi kalau misalnya di sini ada gugus metil, di sini H-nya bakalan terus berada di posisi tau. Jadi kan kalau misalnya di sini diharapkan ikatan yang terjadi adalah donor hidrogen dari si residunya, di sininya aseptornya. Nah, sementara kalau di sini justru dia tuh hanya penerima dia tuh pendonor. Jadi N yang di sini ini pendonor hidrogennya. Nah, ditambahkan gugus metil di sini, dan nama barunya adalah metiamid. Jadi senyawa barunya tuh dia metiamid. Nah, senyawa baru atau metiamid ini ternyata dia punya aktivitas yang bagus dibandingkan dengan burimamid, yaitu 10 kali lipat. Jadi efek antagonisnya itu 10 kali lipat dari burimamid, dia lebih bagus. Terus pKa-nya juga
jadi 6,8, masih di bawah pH darah ya. Nah, ini juga ionisasinya masih 20%, masih bagus, jadi bioavailabilitasnya makin bagus. Nah, tapi ternyata metiamid ini dia punya efek samping yang tidak bisa diterima. Ternyata dia nefrotoksik, jadi dia tuh bisa merusak ginjal ya. Dia tuh sifatnya dia bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi udah dilakukan penelitian secara in vivo dan ternyata metiamid ini walaupun aktivitas antagonisnya sudah bagus, dia sudah bisa bekerja sebagai obat tukak lambung atau obat ulcer, tapi ternyata dia bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, karena itulah peneliti tuh mencari tahu lagi ya, oh kira-kira kenapa nih kok bisa sih dia menyebabkan adanya efek samping. Nah, ternyata efek samping dari metiamid ini diduga berasal dari gugus tiourea. Jadi kan tadi gugusnya sudah diganti ya jadi tiourea. Nah, ternyata gugus tiourea ini bukan gugus fungsi natural ya, atau bukan gugus fungsi alami ya. Jadi di sini, karena itulah tiourea ini diganti. Para peneliti mengganti lagi, ternyata tiourea ini merupakan gugus yang toksik. Ya, jadi kalau kalian belajar toksikologi kemarin kan ada ya yang ada toksikofor, ada yang SA ya, structural alert. Nah, ternyata tiourea ini toksik, dia tuh bersifat toksik. Nah, diganti sama peneliti jadi gugus guanidin, diganti lagi jadi gugus guanidin lagi. Nah, sebelum ke guanidin mereka melakukan dengan gugus ya, maksudnya dengan gugus urea. Jadi sebelum ke guanidin mereka coba dulu gugus urea, ternyata aktivitasnya turun, terus dicobakan lagi dengan guanidin, oh ternyata aktivitasnya turun juga tapi tidak ada aktivitas agonis, jadi bisa dipakai. Hanya saja kita harus meningkatkan efek antagonisnya. Jadi di sini tuh melakukan perubahan gugus tiourea dengan gugus fungsi yang natural ini diasumsikan bisa menghilangkan efek sampingnya. Nah, di sini ini jadi berubah lagi ya. Jadi sekarang gugus yang di ujungnya tuh atau yang mencapai extra binding site-nya ini dirubah jadi guanidin lagi. Nah, pas dilihat di sini, oh ternyata dia punya efek sebagai antagonis karena si gugusnya itu mencapai extra binding site. Nah, sementara dia sudah tidak punya efek agonis. Soalnya apa? Adanya perpanjangan rantai C dan juga perpanjangan rantai C itu, sehingga si gugus yang NH ini dia tidak bisa berikatan dengan agonis binding site-nya. Jadi sudah tidak ada efek agonisnya, hanya efek antagonis, hanya saja ini masih lemah. Nah, di sini ini dilakukan perubahan lagi ya, dirubah kembali. Setelah dirubah kan, nah di sini kan tadi tuh kalau misalnya yang gugus kan tidak diperlukan ya adanya ikatan ionik. Yang ionik itu tuh tidak terlalu diperlukan kan. Penelitian yang sebelumnya yang dengan perubahan dengan gugus es itu kan diketahui ternyata si muatan tersebut tidak terlalu berefek lah istilahnya terhadap aktivitas antagonis dari obat ini. Nah, di sini guanidin tuh kan sifatnya basa kan ya, tadi guanidin tuh dia sifatnya basa dan nitrogennya itu mudah terprotonasi. Nah, diasumsikan dari situ aktivitasnya tuh turun, jadi tidak terlalu dibutuhkan. Nah, untuk meningkatkan aktivitasnya, ini gugus guanidinnya ini dirubah jadi gugus netral ya, Nah, di sini ditambahkan gugus penarik elektron ya untuk menurunkan sifat kebasaan dari si gugus guanidin ini. Nah, di sini bisa contohnya penambahan NO2 atau penambahan CN atau sianida. Nah, di sini para peneliti ini menggunakan CN atau menggunakan sianida. Di sini ditambahkan di sini ini sebagai gugus penarik elektron. Jadi sehingga si gugus guanidin ini sifatnya sekarang jadi netral.